Hai guys, selamat datang di Goalscore TV. Pep Guardiola mengungkapkan simpatinya kepada Man United atas kurangnya kesuksesan akhir-akhir ini. Setan Merah belum pernah meraih gelar Liga Premier sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013, sementara mereka hanya memenangkan 1 Piala FA, 1 Liga Eropa, 1 Community Shield, dan 2 Piala EFL dalam 11 tahun setelah kepergiannya. Dalam kurun waktu tersebut, City telah memenangkan 18 trofi secara mengejutkan. Menjelang derby Manchester hari Minggu di Stadion Etihad, Guardiola mengatakan ada tekanan terus-menerus untuk menang di klub-klub besar dan masalah United menjadi lebih buruk karena standar tinggi yang ditetapkan Ferguson. Saya akan mengatakan di klub-klub besar Anda harus menang dan menang, katanya. Bukan hanya United, Anda harus menang di klub-klub besar. Tidak mudah bagi United untuk bangkit dari periode yang sangat sukses bersama Sir Alex dan mengatasinya, itu tidak mudah. Terkadang saya bisa memahaminya. Sebelumnya di Inggris, dengan para manajer mereka lebih sabar. Saat ini semua orang mendapat banyak tekanan. Tapi diagnosis, United, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu alasannya, mereka belum sukses. Saya tidak di sana. Setelah menyelesaikan pembelian 28% saham United, Sir Jim Ratcliffe pekan lalu mengungkapkan bahwa ia ingin menjatuhkan City dan rival sekotanya, Liverpool, dari posisi mereka, sebuah sentimen serupa dengan Ferguson di hari-hari awalnya di Old Trafford. Guardiola melanjutkan dengan mengatakan bahwa mungkin bagi United untuk mendapatkan kembali posisi mereka di puncak sepak bola Inggris karena era di negara ini tidak bertahan selamanya. Pada tahun 80-an adalah Liverpool, pada tahun 90-an adalah United dan sekarang kami telah memenangkan 7 Liga Premier dalam 11 atau 12 tahun terakhir, tambah Guardiola. Dalam 50 atau 60 tahun, tidak pernah ada satu negara pun di mana satu tim mendominasi dan mengendalikan segalanya, namun kami mencoba untuk memperluas hal ini sebanyak mungkin selama bertahun-tahun. Sheffield United yang berada di posisi terbawah akan menjamu penantang gelar Arsenal di Liga Premier pada Senin malam. Kesenjangan antara kedua klub dalam hal hasil dan sumber daya begitu mencolok sehingga bos Blades Chris Wilder mengakui, kami mencoba untuk menjadikannya seperti pertandingan piala. Itu mungkin bukan saran terbaik untuk tim yang tersingkir dari Piala Carabao oleh tim Divisi 3 Lincoln City, tetapi Wilder harus mencoba sesuatu yang berbeda. Pengurangan poin Everton hanya membuat ambisi pelarian besar Sheffield United menjadi semakin hayalan. The Blades mendapatkan lebih banyak kartu merah, 4, daripada kemenangan, 3, musim ini. Arsenal, sebagai perbandingan, mengawali liga dengan sempurna hingga tahun 2024, memenangkan seluruh 6 pertandingan mereka dengan skor agregat 25-3. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang benturan kontras. Anel Ahmedhodzic mungkin telah menyampaikan argumen yang tidak meyakinkan bahwa kartu merah terang-terangan yang diterima Mason Holgate saat melawan Brighton adalah tindakan yang tidak adil. Namun tidak mengherankan jika skorsing 3 pertandingan yang ia terima tetap ditegakkan. Ada pemeriksaan VAR untuk 2 kemungkinan kartu merah ketika sepasang rekan setimnya di Blades, Vinicius Souza dan Jack Robinson, bentrok dalam kekalahan akhir pekan lalu dari Wolverhampton Wanderers. Wilder membatalkan isu tersebut, segera ditidurkan, namun masih banyak pemain yang harus absen untuk ditangani. Baik Max Lowe, pergelangan kaki, maupun Derhayes Norrington Davies, hamstring, tidak akan tampil lagi musim ini sementara Wilder mengakui bahwa John Egan harus tampil, sangat baik, untuk memenangkan perlombaan tersebut. Chris Basham, baru saja kembali menjalani kehidupan normal, setelah mengalami patah pergelangan kaki pada bulan Oktober. Cameron Archer kemungkinan tidak akan bisa tampil lagi sebelum jeda internasional pada bulan Maret dan Anis Ben Slimane masih berjuang dengan masalah pahanya. Kembalinya Ben Brereton Diaz dan George Baldock dalam waktu dekat menawarkan secercah cahaya langka bagi Blades. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Thomas Partey akan menjadi bagian dari skuad perjalanan Arsenal pada hari Senin. Pemain internasional Ghana itu telah absen karena masalah hamstring sejak Oktober, namun kembali berlatih bulan lalu. Baik bek sayap Oleksandr Zinchenko dan Takehiro Tomiyasu, mungkin, kembali, menurut Arteta yang berhati-hati. Zinchenko telah berjuang dengan cedera betis selama sebulan terakhir sementara Tomiyasu belum tampil untuk klubnya setelah mewakili Jepang di Piala Asia awal tahun ini.
Jurien Timber kembali ke lapangan namun masih dalam tahap awal pemulihan dari cedera ACL yang dideritanya pada hari pembukaan musim. Ada banyak sekali angka yang bisa dipilih yang menggambarkan tugas besar yang dihadapi Sheffield United bahkan untuk menghindari kekalahan pada hari Senin. Sebagai permulaan, The Gunners telah mencetak lebih banyak gol di Premier League pada tahun kalender ini, 25, dibandingkan yang dikumpulkan Sheffield United sepanjang musim, 22. The Blades sulit menunjukkan lini belakang yang pelit, kebobolan 10 gol tanpa balas dalam 2 penampilan sebelumnya di Bramall Lane. Arsenal bisa saja frustrasi jika Sheffield United mampu menahan serangan mereka selama 30 menit pertama, tetapi mengalahkan tim yang paling dalam performa terbaiknya di Eropa selama 90 menit penuh pasti akan berada di luar kemampuan tim Wilder. Jika Blades kebobolan lebih awal, ini mungkin akan menjadi malam yang menyakitkan lagi. Tetaplah terhubung dengan kami untuk mendapatkan liputan terkini tentang dunia sepak bola, analisis mendalam, dan berita terbaru dari channel kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.